Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Semoga hari ini sehat selalu ya. Eh, untuk webinar kali ini kita akan membahas tentang fundamental SQL. Tapi untuk sebelum itu bisa dinyalakan dulu kameranya untuk dokumentasi. Oke, 1, 2, 3. 1, 2. Oke, bisa dimatikan off cam ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fundamental SQL. Sebelum itu saya akan bagikan share screen-nya. Oke, untuk pertama-tama saya akan kenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Almas Najib Mahmud Hakim. Saya berasal dari Universitas Dianuswanto Semarang dengan jurusan Teknik Informatika. Di sini saya sebagai mahasiswa MSIP batch 6 di BISA AI Academy. Untuk pembahasannya, kita akan pada webinar kali ini kita akan membahas macam-macam sintaks SQL untuk mengelola database. Nah, full screen ya. Berikutnya, apa itu SQL? SQL itu adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk kayak mengelola dan mengakses database. Kita bisa melakukan input, bisa melakukan pengambilan data, pembaruan, kemudian penghapusan data. SQL itu bisa digunakan untuk menyimpan berbagai macam data, misalkan data untuk aplikasi, data untuk web, atau yang lainnya. Contohnya apa saja? Untuk contoh DBMS itu ada macam jenisnya. Ada MySQL, PostgreSQL, MariaDB, dan Microsoft SQL. Mungkin satu lagi ada Oracle, database Oracle. Nah, untuk agenda pembahasannya yaitu di sini saya akan membahas apa tipe data yang digunakan untuk SQL, data manipulation language, dan data definition language. Mari kita bahas. Tipe datanya ada apa saja? Nah, di sini ada tipe datanya ada tipe data angka, tipe data string, tipe data date and time, dan tipe data boolean. Nah, untuk pembahasan yang pertama kita akan membahas tipe data angka. Tipe data angka itu yang pertama adalah data integer. Tipe data integer itu adalah tipe data bilangan bulat. Ya, berarti kita bisa masukkan nilai angka yang yaitu yang jenisnya bilangan bulat seperti angka 1, angka 2, angka 3, dan seterusnya. Yang penting bukan angka koma. Dan tipe data integer itu ada banyak jenisnya. Ada yang tiny integer, small integer, medium integer, dan big integer. Nah, untuk yang apa ini signed dan unsigned. Dan kalau misalnya yang signed itu dimulai dari angka negatif. Kalau misalnya yang unsigned berarti dimulai dari angka 0. Panjang maksimumnya juga berbeda. Kalau misalnya yang tiny integer itu dimulai dari angka 128, minus 128 maksudnya, dan
maksimum value-nya itu adalah 127. Nah, kalau untuk yang unsigned, dimulai dari angka 0 sampai 255. Kalau small integer, kalau semakin besar jenisnya itu minimum dan maksimum value-nya juga semakin besar. Nah, tetapi juga panjang byte-nya juga semakin besar. Seperti yang small integer itu 2, medium 3, integer panjang byte itu 4, dan big integer itu ada 8. Untuk yang berikutnya, ada tipe data float. Tipe data float itu adalah tipe pecahan. Kalau misalnya pecahan ini bentuk bilangannya ini agak rumit untuk disebutkannya ya. Kalau untuk yang minimum yang tipe data float itu panjang bytes-nya itu 4 bytes dan minimum value-nya minus 3,4 sekian dan panjang maximum value-nya 1,175 sekian. Untuk yang double itu panjang bytes-nya 8 dan minimum value-nya juga lebih besar. Misalkan untuk tipe data float itu apa saja? Tipe data float itu adalah misalkan 1,2, 1,5 atau 3,5 dan angka seterusnya. Yang penting ada dia itu bilangan pecahan. Untuk yang berikutnya, tipe data desimal. Tipe data desimal itu mungkin sama seperti float, cuman di sini bedanya kita bisa mengatur angka koma di belakangnya. Misalkan desimal 5,2 berarti misalnya 9 minus 999,99 maksimalnya 99,99. Berarti angka di belakangnya itu bisa kita tentukan. Untuk yang desimal berarti yang bisa angka kita sebutkan angka belakangnya 0, berarti dia tidak mempunyai angka belakangnya. Jadi tipe data desimal itu juga hampir mirip dengan tipe data angka. Untuk yang berikutnya, tipe data chart dan var chart. Oke. Untuk tipe data chart dan var chart ini mungkin mungkin sekilas terlihat sama ya, tapi ada yang berbeda. Ada yang tahu perbedaannya di mana? Ada yang bisa bantu jawab? Kalau misalnya nggak ada yang bisa bantu jawab, ya oke, saya akan jelaskan. Kalau misalnya data chart itu dia agak lumayan statis ya, jadi dia nggak fleksibel. Kalau yang var chart itu dia lebih fleksibel ya. Kalau misalnya ada angka yang space-nya kosong, dia akan tetap dihitung untuk yang chart. Kalau var chart itu dia bisa langsung dipersempit ya, sehingga bisa lebih menghemat sisa memori. Contohnya ada yang di sini. Misalkan saya akan menginputkan AB. Nah, tetap di dalam penyimpanannya dia AB di space yang AB di belakang itu akan tetap dihitung. Misalkan dengan panjang maksimum chart-nya adalah 4. Untuk yang var chart, dia bisa lebih hemat dan lebih dinamis ya. Misalkan kita sebutkan var chart 4. Tetapi yang kita gunakan hanya 2 karakter. Berarti kita hanya menggunakan 2 karakter saja. Sedangkan kalau untuk chart saja, kita tetap menggunakan 4 karakter. Nah, untuk yang berikutnya, karena kita menggunakan chart 4 dan var chart 4 panjang maksimumnya, dan kita menginputkan ada lebih dari 4 karakter, maka yang bisa masuk hanya 4 karakter di awal. Misalkan kita menginputkan A, B, C, D, E, F. Yang bisa masuk hanya A, B, C, D. Untuk yang var chart juga sama, dia hanya bisa menginputkan A, B, C, D jika kita menggunakan 4 karakter. Kita sudah menentukan 4 karakter. Oke, berikutnya. Tipe data teks, jika tipe data chart dan var chart itu bisa kita tentukan panjang maksimumnya. Kalau tipe data teks itu tidak memiliki panjang maksimum ya. Contoh kegunaannya seperti apa? Misalkan untuk penggunaan
menuliskan deskripsi atau menuliskan alamat. Nah, untuk berikutnya itu tipe data enum. Tipe data enum itu yang value string itu kita sudah tentukan pilihannya, misalkan enum kecil, sedang, besar. Terus untuk yang misalnya jenis kelamin, penggunaannya enum, pria dan wanita. Jadi selain kita tentukan itu tidak akan masuk di dalam tabel database-nya seperti itu. Oke, berikutnya tipe data date and time. Kalau tipe data date itu tipe data penggunaan tanggal, time itu adalah waktu. Untuk formatnya kurang lebih seperti ini. Kalau tipe data date itu formatnya tahun, bulan, dan tanggal. Contohnya seperti ini, 2020, 10, 10. Kalau date time itu dia bisa lebih detail lagi, bisa ada penggunaan jamnya, misalkan ada tahun, bulan, detik, jam, menit, dan detiknya. Contohnya seperti ini. Tahun 2020, bulan 10, tanggal 10, pada jam 10, menit ke-10, dan detik ke-10. Untuk timestamp kurang lebih juga sama. Tapi dari yang saya ketahui, penggunaan timestamp itu adalah untuk tanggal saat ini. Kalau time itu dia hanya penggunaan pada bagian jamnya saja, seperti ini formatnya. Ada jam, menit, dan detik. Untuk contohnya itu adalah jam 10, menit ke-10, dan detik ke-10. Untuk yang tipe data year, dia hanya bisa mengikutkan tahunnya saja seperti tahun 2020. Kalau tipe data bulan itu, kalau misalnya tipe bulan itu kan seperti tipe data pada bahasa pemrograman yang lainnya, seperti ya dia hanya punya dua jenis saja, yaitu true dan false. Nah, untuk membuat database-nya itu seperti ini. Yang pertama-tama kita akan membuat create database-nya, yaitu dengan sintaks seperti ini, create database inventory. Berarti pada sintaks pertama kita akan membuat database-nya. Use inventory itu adalah kita akan melakukan manipulasi atau definisi dengan database dengan nama inventory. Berarti secara lebih mudahnya, use inventory adalah kita akan menggunakan database yang kita gunakan saat ini. Oke, berikutnya data manipulation language. Data manipulation language itu adalah penyataan untuk manipulasi dan mengubah database. Misalkan kita ingin memodifikasi database ya, isinya ya, misalkan insert kita berarti memasukkan, update yaitu mengupdate atau memperbarui, dan delete itu berarti menghapus atau menghilangkan. Contohnya seperti ini. Yang pertama-tama kita akan insert data terlebih dahulu. Yang insert data, insert into barang berarti kita akan memasukkan tabel ke tabel yang bernama barang dengan kolomnya yang kurang lebih seperti ini. Ada ID barang, nama barang, harga, jumlah barang, dan ID toko. Nah, untuk value-nya berarti isi datanya yang kita akan masukkan ke dalam tabel barang dengan kolom-kolom yang sudah disebutkan. Misalkan ID barangnya adalah pertama adalah 1, nama barangnya adalah beras, harganya adalah 14.000, jumlahnya adalah 1, dan ID tokonya adalah misalnya 1. Untuk berikutnya kita akan melihat data. Kalau untuk melihat data berarti select itu berarti untuk mengambil data ya. Karena di sini kita menggunakan bintang, berarti kita mengambil semua kolom yang ada pada tabel dari tabel yang bernama barang. Where-nya itu untuk kita melakukan
mengambil data secara spesifik ya, posisinya ada di mana, misalkan ID tokonya sama dengan 1. Berikutnya adalah mengupdate. Mengupdate barang itu berarti kita memperbarui data. Contoh sintaks adalah seperti ini. Update barang berarti kita mengambil nama tabel. Nama tabelnya itu kita menyebutkan nama tabel yang akan kita ubah datanya. Terus set berarti kita set jumlah, berarti kita memodifikasi jumlah datanya. Misalkan jumlah barang, misalkan dari posisi yang awalnya 1 menjadi 15. Posisinya ada di mana? Misalkan ID barangnya adalah sama dengan 1. Yaitu posisi ID yang ingin diubah datanya. Untuk menghapus data itu kita akan menghilangkan data dari tabel yang kita ingin ubah datanya. Berarti sintaksnya berarti delete from barang where ID barang sama dengan 4. Berarti delete itu berarti menghapus. From barang berarti tabel yang kita akan hapus datanya, salah satu datanya, posisinya ada di mana? Yang ID barangnya sama dengan 4. Oke, berikutnya definition language. Ini saya ganti. Definition language berarti kita akan mendefinisikan tabelnya ya. Berarti misalkan kayak create, alter, dan yang lainnya. Contohnya seperti apa? Create data. Create table berarti lebih seperti ini. Misalkan create table barang, yaitu adalah ID barang. Kita akan menyebutkan ada 3, 4, 5. Berarti ada 5 kolom yang akan kita buat kolomnya. INT itu berarti yang kita sebutkan sebelumnya, yang kita bahas, itu adalah tipe datanya. Tipe datanya apa? Yaitu integer. Primary key berarti itu berarti menjadi kolom kunci. Berarti dia nggak bisa duplikat. Untuk satu baris data dia hanya cuma punya satu saja. Oke, berikutnya nama. Kita akan menyebutkan nama barangnya dengan tipe datanya apa? Varchar dengan lebar datanya, panjang karakter yang kita masukkan berarti 100 karakter. Untuk berikutnya kita akan mendefinisikan kolom harga. Harganya kita menggunakan tipe data integer. Kenapa kita menggunakan unsigned? Karena unsigned itu kita memulai datanya berarti dari angka 0. Untuk yang jumlah juga sama seperti harga, kita menggunakan tipe data integer unsigned yang jumlah dari angka 0. Yang ID tokonya berarti integer. Berikutnya, yang alter data itu kita memodifikasi ya. Memodifikasi tabelnya. Misalnya kita ini kan untuk membuat relasi antar tabel. Misalkan alter table barang berarti kita akan mengubah struktur kolom barang. Add constraint ini kayak buat pengaman saja, kayak biar lebih bagus. Constraint for FK barang. Biasanya saya menggunakan ini untuk biar lebih mudah penghapusan datanya. Foreign key-nya berarti ini foreign keys, yaitu seperti kolom tamu, berarti kolom tujuan berarti ID toko. Referensinya apa? Toko. Berarti gampangannya seperti pangkalnya. Asalnya dari mana toko? Nama tabel toko dengan kolom toko. On update cascade, on delete cascade berarti maksudnya gimana? Berarti untuk kita bisa jika kita melakukan value pada ID toko pada tabel toko, berarti pada kolom ID toko pada tabel barang bisa kita update juga. Jika on delete cascade berarti misalkan yang berarti bisa kita hapus juga. Misalnya kan value toko bernilai 2 dihapus, maka yang di tabel barang juga akan dihapus.
Oke, berikutnya drop data ini ada kita menghapus tabel barang ya, misalkan drop table barang. Berarti kita menghapus tabel barang. Oke, berikutnya truncat. Truncat itu adalah berfungsi untuk mereset isi tabel kita tanpa kita mengubah struktur tabelnya. Jika kita ingin menggunakan kembali tabelnya, tetapi kita hanya menghapus isi value yang ada di tabel barang, misalnya. Untuk berikutnya, komen-komen. Untuk komentar itu kita akan memberi penanda ya. Ya sama seperti Python. Kalau misal membuat komentar pada SQL, kita menggunakan tanda pagar. Contohnya seperti ini aja. Ini adalah contoh komentar. Rename itu berarti rename data. Rename data itu kita berarti misalnya mengubah nama kolom menjadi nama kolom yang baru. Misal dalam contoh seperti ini alter tabel barang, berarti kita mengubah nama pada tabel barang dengan kolom ID barang menjadi ID. Berikutnya mari kita melakukan kode. Pada kali ini saya bakal ada pertanyaan. Oke, belum ada. Pada kali ini saya akan membuat dengan data keep ya, tapi sebelum itu saya akan mengecek agar bisa dipelajari ramai-ramai dulu ya. Apakah bisa? Oke, sudah aman ya. Oke, pertama-tama kita akan membuat database terlebih dahulu. Oke, database setelah dibuat. Apakah mari kita cek apakah kita sudah membuat database-nya. Mari kita lakukan membuat kode show databases. Show database itu untuk apa? Berfungsi untuk menampilkan database yang telah kita buat. Contohnya seperti ini. Di sini ada berbagai macam-macam, ada information schema, inventory, MySQL, performance schema, BPM admin, dan sistem. Berarti karena database inventory sudah muncul, berarti database kita berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan menggunakan database ya, kita menggunakan use inventory. Oke, sudah bisa. Berikutnya kita akan membuat tabel toko dan barang. Pertama-tama kita akan membuat tabel toko. Dengan kolomnya kita definisikan kolom-kolomnya dengan kolom ID toko dengan tipe data integer dengan menjadi primary key, kemudian kolom nama dengan tipe data varchar dan tipe datanya adalah 100. Cek, oke, complete. Ya, database telah dibuat. Berikutnya kita membuat tabel barang. Di sini kita akan mendefinisikan ID, nama, harga, jumlah, dan ID tokonya. Untuk ID tokonya kita menggunakan tipe data integer dengan primary key, nama dengan tipe data varchar dengan lebar datanya adalah 100. Harga menggunakan integer unsigned. Kenapa unsigned seperti yang saya sebutkan sebelumnya? Karena kita akan dimulai dari angka 0. Berikutnya jumlah juga sama. Dan ID toko menggunakan tipe integer ID dengan not null. Not null itu berarti gimana? Berarti saat dimasukkan dia nggak boleh nilainya kosong. Dengan berarti yang harus diisi. Oke, mari kita buat. Oke. Setelah membuat tabel-tabelnya, mari kita melihat deskripsi struktur tabelnya. Pertama kita membuat tes barang. Oke, tipe datanya kita
kita buat ya, ada ID, nama, harga, jumlah, dan ID toko. Berarti tabel sudah berhasil kita buat. Berikutnya kita membuat deskripsi toko. Yang toko juga sama, sudah berhasil. Oke, berhasil. Fieldnya yaitu ID toko dan nama. Tipenya yaitu integer dan varsa dengan lebar 100. Ini nolnya berarti tidak. Kalau nama toko berarti bisa dikosongi. Dan key-nya di sini yang ID toko menjadi primary key. Oke, yang pertama kita memasukkan data toko di tabel toko. Yang pertama kita masukkan ini yang sebelumnya, insert into toko, ID toko dan nama, value-nya 1 dengan nama toko Sumber Jaya. Oke, berhasil kita buat. Berikutnya juga sama. Oke. Berikut, setelah kita memasukkan datanya, mari kita melihat isi yang ada di dalam tabel toko. Kita seperti ini saja melihat semua data yang ada di tabel toko. Seperti ini. Oke, ID toko sudah kolom value dalam tabel toko sudah kita buat. Ada ID toko 1 yaitu toko Sumber Jaya, dan ID 2 ada toko Sumber Baru. Oke, mari kita coba melakukan update. Yang update toko berarti update toko. Yang kita update itu yang toko yang mana? Di sini set ID tokonya sama dengan 3. Berarti posisi yang kita ganti itu sama dengan 2. Berarti toko Sumber Baru akan kita ubah datanya. Mari kita lakukan update. Oke, sudah berhasil. Mari kita lihat lagi. Oke, ID-nya sudah berubah menjadi 3. Oke, berikutnya kita akan memasukkan data barang di tabel barang. Oke. Ada yang merasa berbeda dengan semua kolomnya. Kita tidak perlu mendefinisikan kolomnya. Kita langsung masukkan saja insert into barang, dengan langsung aja kita sebutkan value-nya. Berarti setelah kita menyebutkan nama tabel, berarti kita langsung sebutkan saja value-nya. Misalkan di sini ID sama dengan 2, nama barangnya adalah minyak goreng dengan harga 14.000, jumlahnya ada 20, dengan ID tokonya adalah 1. Seperti ini. Oke, sudah berhasil. Lalu kita buat lagi. Di sini perbedaannya yaitu ID tokonya berbeda. Jika yang pada value yang pertama itu adalah nama berasnya dengan ID tokonya 1, di sini ID tokonya adalah 3. Yang kedua juga sama. Oke, seperti ini. Oke. Setelah kita memasukkan data-data ini, mari kita lihat apakah datanya sudah berhasil masuk. Salah. Oke, datanya sudah masuk. ID-nya 1 adalah beras dengan ID tokonya 1. Yang kedua juga sama. Ada minyak goreng dengan ID tokonya 1. Yang ketiga juga masih sama, tetapi ID tokonya sudah berbeda, yaitu ID datanya 3. Yang keempat ada minyak goreng dengan harga 13.000 dengan ID tokonya juga berbeda, yaitu adalah value-nya adalah 3. Kemudian kita akan melakukan update datanya ya. Untuk update-nya posisi set jumlah kita mengubah jumlahnya ya. Berarti
pada tabel yang kita ubah berarti adalah tabel barang. Jumlahnya ada 15, posisi ID-nya itu sama dengan 1. ID 1 itu yang mana? Berarti yang ini, yang ID 1. Berarti beras kita akan ubah jumlahnya. Menjadi dari berapa? Dari 1 menjadi 15. Oke, mari kita ubah. Oke, sudah berhasil. Mari kita lihat lagi. Oke, sudah berubah. Jumlahnya adalah 15. Oke, menghapus barang dengan ID 4 di tabel barang. Berarti menghapus yang ada di tabel barang dengan ID 4. ID 4 itu apa? Berarti yang minyak goreng. Minyak goreng di ID toko 3 akan dihapus. Oke, setelah sudah kita hapus, mari kita lihat lagi datanya dengan seperti ini. Oke, data barang sudah kita hapus. Berikutnya kita akan membuat relasi tabel barang dengan toko. Yang saya sebutkan sebelumnya, untuk kita akan membuat relasi yang ada di tabel toko dengan barang. Oke, setelah kita relasikan dengan foreign key-nya itu ID toko pada tabel barang dengan referensinya yaitu tabel toko dengan kolom toko. Oke, berikutnya kita akan melihat semua datanya. Oke, masih sama. Jumlahnya hanya 3. Oke, mari kita lihat space. Kita kan telah melihat datanya. Bagaimana kita ingin melihat data yang lebih spesifik? Kita menggunakan causal where. Select bintang from barang. Where ID toko sama dengan 1 ID toko. 1 itu apa? Itu adalah beras. Itu ID tokonya sama dengan 1. Mari kita coba. Oke, ID tokonya sama dengan 1. yang kita tampilkan. Tapi kan di sini kan kita hanya menyebutkan semua kolomnya ya. Tetapi kita hanya ingin melihat harga dan jumlahnya saja. ID toko yang kedua. Oke, kita seperti ini. Oke, sudah tidak ada. Tidak ada data yang kita masukkan. Sekarang saja kita ubah, coba kita ubah 3. Oke, seperti ini. Kita yang harga 15.000 dan jumlah adalah 1. Oke, melihat harga dan jumlah di toko sumber baru. Dengan ID barangnya 3, ID barang 3 itu apa? Contohnya di sini berarti kita hanya melihat beras saja. Oke, kita eksekusi. Oke, berarti juga sama. Harganya 15.000 dan jumlahnya adalah 1. Berikutnya kita akan mengubah nama kolom ID menjadi ID barang ya, ada di tabel barang. Mari kita ubah nama kolomnya dari auto tabel barang renam kolom ID itu barang. Seperti ini. Oke, setelah kita bisa masukkan. Berikutnya kita akan menambahkan kolom baru dengan sintaks seperti ini. Kita definisikan nama tabel yang ingin kita ubah datanya. Berikutnya kita akan menambahkan kolom tanggal masuk. Tanggal masuknya dengan tipe data date. Setelah kolom apa? Setelah kolom jumlah. Oke, kita masukkan. Oke. Oke, setelah kita mengubah kolomnya, kita menambah nama kolom, mari coba kita lihat teks strukturnya. Teks Oke,
tanggal sudah berhasil ya kita buat ya. Terus berikutnya kita melihat value yang ada di tabel barang. Apakah banyak yang kosong? Oh iya, banyak yang kosong. Tanggal masuknya. Karena kita tidak sebutkan not null, berarti data masuk masih kosong. Oke, berikutnya kita melakukan pada sebelumnya kita menginputkan satu-satu. Di MySQL kita bisa menginputkan jumlah banyak data sekaligus, asalkan sebuah kolomnya terisi. Karena kita tidak mendefinisikan kolom mana yang ingin kita isi, berarti kita harus memasukkan semuanya. Oke, berarti seperti ini. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya mari kita lihat tabelnya. Apakah sudah ada perubahan? Oke, sudah banyak data yang sudah masuk. Berikutnya kita akan mengupdate data di tanggal masuk ya di tabel barang. Kita akan mengupdate pada di tabel barang set tanggal masuknya yaitu tahun 2021 bulan Januari pada tanggal 1. ID barangnya sama dengan 1. ID mana yang kita ingin kita ubah datanya? Apa nama barangnya? Nah, banyak beras ingin kita tambahkan tanggal masuknya. Mari kita jalankan kodenya. Oke, sudah berhasil. Berikutnya mari kita cek apakah data di ID barang sama dengan 1 sudah berhasil masuk. Kita spesifik aja dengan ID toko ID barang sama dengan 1. Oke, tanggalnya sudah masuk. Oke, untuk berikutnya saya akan menjelaskan fungsi-fungsi yang ada di SQL ya. Ini ada banyak sekali. Pertama-tama kita jalankan dulu ya inventory karena saya menggunakan konsol yang berbeda. Oke, because itu tadi kita mencari posisi kolom yang ingin kita ubah datanya. Berarti select bintang from barang where ID toko sama dengan 1. Jadi kita akan melihat semua kolom yang ID tokonya sama dengan 1. Berarti ada beras dan minyak goreng. Yang alias itu berarti kita kayak alias gitu ya. Misalkan kita kan di sini kan disebutkan ada ID barang, nama, harga, jumlah, tanggal masuk, dan ID tokonya. Berarti di sini kita akan menyebutkan, ini saya perlebar dulu. Oke, sudah berhasil. Yang ID barang buat as kode barang. Berarti ID barang kita akan kita sebutkan sebagai kode barang, nama sebagai nama barang dari tabel barang. Kita jalankan. Oke, berarti nama kolomnya sudah berubah ya. Ini berguna apa kita jika kita telah melakukan join pada beberapa table. Misalkan seperti ini, nama barang jadi P, toko menjadi T. Berarti kita bisa memanggil data dengan aliasnya saja. Berarti kurang lebih seperti ini. Nah, itu kan jadi lebih enak dilihat. Tapi berikutnya kalau misalnya datanya sudah besar sekali, ini kami select semua bintang from barang, itu tidak bagus untuk digunakan. Nah, solusinya seperti apa? Nah, kita menggunakan limit. Fungsi limit itu berguna untuk membatasi jumlah beras yang akan kita tampilkan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Select barang from barang limit 5. Berarti hanya 5 data teratas yang kita tampilkan datanya. Di sini ada 7 data.
berarti kita hanya menampilkan 5. Oke, benar kan? Hanya 5 data saja yang kita tampilkan. Oke, di sini kan lihat barang apa saja yang dijual, tetapi contohnya kan seperti ini ya. Di sini kan ada 2 beras ya. Oke, saya tampilkan dulu semua datanya. Oke, di sini kita akan membahas distinct ya. Distinct itu kita akan digunakan untuk menyangkut data yang sama. Di sini ada 2 data yang datanya sama, yaitu adalah beras dan minyak dan minyak ya. Hanya beras saja. Maaf, saya salah. Di sini ada 2 data yang namanya sama. Berarti kita akan menggunakan function distinct. Distinct itu berarti kita hanya menghilangkan data yang duplikat ya. Berarti kurang lebih seperti ini. Kita jalankan kodenya. Di sini kan disebutkan hanya 7 data. Jika kita jalankan kodenya, nah kita hanya dan data yang duplikat kita hanya sebutkan 1. Di sini berarti kita menjual beras, minyak goreng, gula, garam, sabun, dan sampo. Order by itu fungsi order by itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk melihat mengurutkan data ya. Misalkan kita akan mengurutkan harga barang ya yang kita jual. Oke, berarti kita akan melakukan select bintang from barang. Kita akan mengambil semua data barang berdasarkan harga. Oke, seperti ini. Jika kita tidak sebutkan apakah ascending atau descending, dia akan menggunakan default dari yaitu ascending. Berarti dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Jika kita ingin nilai yang terbesar, kita bisa menambahkan kata di belakang itu descending. Berarti kita mengambil data yang terbesar dengan urutan dari data terbesar menjadi terkecil. Jika kita jalankan, oke, data yang terbesarnya yaitu adalah 15.000. Yang aggregate function itu contoh ada fungsi yang SQL ya, misalkan ada kayak nilai matematikanya ya, mungkin kayak fungsi di Excel misalkan ada fungsi count, hitung rata-rata, dan jumlah. Jika kita select count from barang, kita akan menampilkan jumlah barang yang dijual itu adalah 7. Berikutnya, jika kita mendapatkan function distinct di dalamnya, kita berarti tidak ada data duplikat di dalamnya. Berarti kita hanya menjual harusnya 6 barang. Apakah benar? Mari kita lihat. Oh ya, benar. 6 barang. Berikutnya, sum. Kita akan menjumlahkan semua jumlah harga jumlah barang ya. Dari semua barang kita jual, kita jumlahkan, berarti seperti ini. Berarti jika kita jual adalah 79.000. Untuk yang efek berarti nilai rata-rata. Oke, rata-ratanya adalah 11.000. Bisa juga kita mencari nilai terbesar dari harga tertinggi 15.000 dan nilai terkecil harga terkecilnya itu adalah 2.000. Oke, berikutnya group by itu berarti berdasarkan pengelompokan. Ya, kita akan menampilkan data dari data yang telah kita kelompokkan. Pada sintak ini kita akan menghitung jumlah total produk berdasarkan ID toko. Berarti kita jalankan seperti ini. Oke, pada ID toko total produknya pada kolom
Pada ID toko jumlah produk yang dijual adalah 2. Pada ID toko 3 jumlah produk yang kita jual adalah 5. Oke, berikutnya kita melakukan control flow case ya. Control flow case itu ya seperti ya if else ya di bahasa pemrograman pada umumnya. Di SQL kita juga bisa melakukan hal yang serupa. Kita akan menampilkan nama, harga, case, kita akan memulai kondisi ketika harga lebih dari 10.000 maka dikatakan mahal, jika tidak maka dikatakan kategorikan murah dengan nama kolomnya yaitu adalah kategori dari tabel barang, kurang lebih seperti ini. Oke, beras di sini disebutkan 14 itu murah, tetapi sampai di harga 15 itu juga murah. Kalau misalnya kita ubah datanya deh, lebih dari 10.000 deh. Nah, ini baru di sini mahal karena harganya lebih dari 10.000. Di sini kenapa murah? Karena harganya kurang dari 10.000. Oke. Berikutnya control flow is null. Control flow is null berarti data yang digunakan pengecekan datanya yaitu jika apakah ada nilai nol di dalamnya. Oke. Pada data sebelumnya kan ada beberapa yang nilainya nol. Yang from barang. Di sini kan ada yang nilainya nol ya. Berarti kita akan melakukan pengecekan apakah ada data nol di dalamnya. Sintaksnya kurang lebih sama, cuma ada perbedaan di sini. Kita menggunakan is null, sintaks is null. Mari kita jalankan datanya. Oke. Pada nama beras, pada data minyak goreng dan beras, tanggal masuknya masih kosong, maka di sini MySQL menyebutkan di sini datanya belum masuk. Tetapi pada data yang memiliki tanggal akan menyebutkan sudah masuk. Oke, selanjutnya kita melakukan subquery itu berarti kita bisa membuat query di dalam query. Contohnya seperti apa ini? Select bintang from barang, where harga lebih dari select average harga from barang. Berarti kita akan menampilkan barang yang harganya lebih dari rata-rata yang ada pada tabel barang. Sebelumnya rata-ratanya berapa? Kita jalankan kode yang di awal. Oke, rata-ratanya adalah ya sekitar 11.000. Berarti kita akan menampilkan harga barang yang lebih mahal dari harga rata-rata. Apa saja itu? Contohnya adalah beras, minyak goreng, gula, dan sampo. Oke, untuk yang union itu berarti kita akan menggabungkan beberapa tabel. Di sini karena saya membuat tabelnya sedikit, berarti kita akan menggabungkan ID tokonya saja. Kita jalankan. Oke, kita ada semua ya berarti di sini. Oke, berikutnya kita akan left join. Berarti kalau left join itu berarti kita akan kalau di diagram fan berarti kita akan mengambil diagram yang di sebelah kiri. Kalau yang mereka di sebelah kanan, yang inner berarti kita ada yang kita akan mengambil value yang ada di dalamnya. Ya kayak irisan. Terus kurang lebih seperti ini yang left join. Berarti kita akan mengambil data yang di sebelah kiri. Untuk yang right di sebelah kanan. Dan inner join berarti yang ada di dalamnya. Oke, kurang lebih seperti itu.
Oke, ada yang ingin sekian belasan dari saya, apakah ada yang ingin didiskusikan? Kalau tidak ada, mungkin bisa saya akhiri webinar kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan penyebutan dalam penjelasan gitu. Mungkin saya mohon maaf. Terima kasih telah mengunjungi webinar saya. Eh, Oke, terima kasih untuk waktu luangnya teman-teman. Terima kasih sudah menghadiri webinar saya. Saya ucapkan terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.